termasuk tadi Pak bicara soal pasang spanduk. Iya. Ya, saya juga mengalami sendiri karena Iya. sebelumnya kan di divisinya Iya. di admisi Pak. Betul. Untuk di Jakarta memang sulit sekali. Aturannya ketat. Ah, Nah, tapi beredel kalau gitu. kita tahu siapa megang kuncinya, jadi gini falsafahnya. Setiap gedung itu ada pintunya. Benar. Setiap pintu ada kuncinya. Benar. Setiap kunci ada yang megang. Nah, caranya bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan yang megang. Itu ada namanya ilmu kontak. Kalau kita bisa memberikan sesuatu, itu namanya ilmu kontak, maka yang megang kunci itu bisa kita rangkul. Ini ilmu social skill, humaniora, nggak ada di kampus tuh. Nah, adanya di ITTJ. Nah, mari gabung ini Pak ya. Kita siapkan mari gabung. Ya. Persiapan juga masih ada banyak promo ya Pak ya. Kita Nah, di admisi masih banyak promo, menjadi program yang pakai tes dan non tes juga ada ya Pak ya. Pokoknya seru di ITTJ ya. Beasiswa juga masih ada ya Pak ya. Masih. Nah, terbuka lebar untuk ke sana tuh. Jadi buat semuanya pemirsa yang bisa saat ini nonton bisa gabung juga untuk mulai daftar di admisi ITT Telkom Jakarta. Ya, gitu. Baik Pak, tadi menarik Pak berhubungan dengan Grow Up Institute ya Pak. Iya. Kayaknya nanti bisa berkolaborasi dengan kita ya Pak. Iya, of course. Karena Grow Up Institute sebetulnya selama ini kita juga MOU sama UGM. Benar. Dengan Unhan. Itu saya juga heran. Kenapa Unhan itu sampai ngejar-ngejar tim kami gitu? Saya heran juga. Rupanya itu mereka mencari lembaga yang memang qualified, sudah punya ekspert di lapangan, tapi juga akademik. Nah, ini menariknya ya. Jadi saya mengkombin orang-orang yang bisa bermain di lapangan, saya kasih model akademik. Benar. Begitu juga orang-orang akademik, saya kasih proporsi industri. Jadi karena pengalaman saya orang industri, saya orang akademik, dan saya orang lapangan, ini saya gabung. Makanya ketika saya bangun tim, saya berbeda dengan kawan-kawan yang lain karena saya lengkap. Benar. Kalau soal industri saya tahu betul tuh bagaimana kita sangat membutuhkan customer. Kita sangat betul dengan customer experience. Kami orang Telkom memahami betul. 10 tahun yang lalu kita sudah melihat itu. Nah kemudian soal bagaimana membangun konsep model itu di akademik. Nah saya mempelajari itu. Ketika S2 S3 saya belajar konsep. Nah saya gabungkan ini antara industri dan akademik menjadi konsep yang luar biasa. Itulah kenapa tim kami yang di SMK Telkom Bandung itu luar biasa dahsyat ya. Bahkan kita sudah mencetak ini, saya mencetak 2 orang Capsek nih. Oh iya Pak. Satu Pak Rosyanto kandidat S3 sekarang juga saya dorong di S3. Pernah jadi kepala SMK Telkom di Lampung, sekarang pindah ke Bandung. Berikutnya Pak Adang, jadi kepala sekolah di Lampung sekarang. Oh, baik. Jadi leader yang berhasil adalah leader yang mencetak leader ya yang Pak. Nah ini poinnya Pak ya. Jadi saya nggak hanya ngomong-ngomong cerita ngalor ngidul ya, tapi saya sudah membuktikan bagaimana mencetak manusia. Nah itu menariknya itu. Jadi itulah ketika kita berkiprah, kita belajar terus, maka kita akan mendapatkan sebuah kapasitas. Dan kapasitas itu menjadi modal yang penting bagi kita untuk memberikan manfaat. Jadi saya punya teori baru Mas Ilham. Iya Pak. Dalam hidup ini kita harus punya 3 bagian penting. 3 apa? Ya, Apa jadi Pak? penting ya. Ini novel saya. Iya. Yang Satu, pertama, Pak. modal. Oke, modal. Setiap orang, setiap organisasi butuh modal. Ya modal resource, modal finansial, modal waktu dan sebagainya. Benar. Tanpa modal orang nggak bisa apa-apa. Benar Pak. Tapi banyak orang di situ punya modal, punya kemampuan dan sebagainya. Tapi dia nggak punya model. Model, oke. Nah, Ya. model ini yang bisa membuat harus punya ilmu akademik yang cukup. Baik. Jadi dia perlu sekolah lagi buat model, ya. Modelnya harus bagus, sesuaikan dengan customer, dengan user. Modelnya nggak cocok ditolak sama user. Benar. Nah dari model ini kita harus buat modul-modul kecil. Oke. Nah, jadi modal dan sama modul. ya. Nah ini yang bisa memahami nanti yang kuliah di ITTJ akan paham. Akan saya latih bagaimana memiliki modal yang bagus, memodelkan konsep bisnis Anda dan buat modul-modulnya. Ini pengalaman saya konstruk setelah saya resume itu, oh sebetulnya dalam hidup ini organisasi itu butuh modal, model, dan modul. Oke. Nah, Ingat-ingat ya. 3M ya. 3M cukup Pak, 3M. Simpel tapi sangat dalam. Wah nanti saya jelasin panjang lebar itu bisa Berapa SKS Pak? Wah lama. Berapa SKS Pak? Gitu. Saya banyak mengkonsultasi teman-teman, saya konstruk jadi simpel. Baik. Jadi salah satu mungkin ya anugerah Allah SWT itu saya itu bakatnya strategik. Benar. Setelah kita lakukan mapping, saya itu bakatnya strategik. Orang strategik itu gampang membuat formula. Makanya modal dan modul itu keluar begitu saja karena saya punya bakat itu. Saya pernah melatih ini ya pengurus DKM di Cilengsi itu. Dulu DKM ini sepi, kegiatannya nggak menarik gitu ya. Setelah saya coach, saya dampingi, mereka saya minta untuk ambil data di lapangan. Pengennya jamaah itu bagaimana? Pengennya masyarakat itu apa sih masjid itu? Oh sekarang ramai. Setelah mereka memiliki modal, buat model dan modul, ramai masjidnya.
ada kafe, ada pasar, ada senam pagi, ada kegiatan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, lengkap sekarang, ramai masjid itu. Ya itu karena punya modal, modelnya dibuat, modulnya dibikin. Itu punya organisasi. Jadi semua aspek lini kehidupan kita, Pak, misal dari kehidupan organisasi, kemudian di lingkungan, dengan tiga dengan konsep faktor itu. Karena masuk di era digital ini, jelas itu modalnya harus kuat digital kan, servernya segala macam orang-orangnya, baru dibuat model ini disesuaikan dengan keinginan customer. Need and want customer itu apa? Kita sebut customer oriented ini. Itulah. Makanya penelitian saya adalah digital consumer behavior. Saya memahami betul itu keinginan dari customer itu. Baru kita buat modelnya yang cocok seperti apa. Baru disesuaikan dengan ini untuk aplikasi A modulnya begini, aplikasi B modulnya begini, aplikasi modulnya begitu. Itu yang dilakukan oleh Gojek dan kawan itu begitu. Dia punya modal, buat model dan modul-modulnya. Dan benar-benar validasinya dilakukan. Jadi modul ini lahir tidak begitu saja. Lahir dari validasi, dari pengecekan, exercising, dilakukan trial and error, experiment terus-menerus. Jadilah modul itu tervalidasi terus-menerus. Itulah era digital. Harus paham dengan consumer behavior. Nah, oke. Jadi harus baper kalau digital ini. Baper ya, Pak? Harus perasaan, karena memahami perasaan customer gitu. Nah, benar. Jadi sejalan banget ya, Pak, sama core value akhlak yang sedang kita rintis saat ini ya, Pak, terutama di PJJ, mulai dari amanahnya, kemudian kompetensinya, kolaborasinya, gitu ya. Nah, salah satunya adalah bentuk implementasi tersebut kita tuangkan dalam ini nih, ada inspiratif. Nah, gitu ya, Pak ya. Kita harus kompeten, kita harus kolaborasi, kita harus amanah kan gitu menjalankan tugas. Baik, Pak. Ini kayaknya bakal panjang nih, Pak. Terus nanti kita ada seri-seri berikutnya ya, Pak. Ini sebagai pembuka, dibuka aja udah sangat ini, sudah semeriah ini ya gitu ya. Tapi ada sedikit fun fact nih teman-teman. Ini ada fakta yang bisa jadi seru di kita tuh. Kalau dilihat, Pak, ini tanggal lahir Bapak ini ternyata tuh sama persis sama sama tahun pendirian ITTJ nih, Pak. Makanya saya setuju. Nah, ini saya juga ternyata fun fact-nya seperti ini, Pak. Ini nasionalis, jadi ulang tahun saya nanti diperingati oleh ITTJ. Ini bakal ada acara-acara spesial ya, Pak. Spesial diperingati oleh seluruh sivitas akademika itu. Benar. Tahu nggak? Bapak Soekarno itu bulan Juni. Iya, Pak. Pak Soeharto juga. Oh iya, Pak. Jadi Juni itu memang punya karakter menjadi leader. Insya Allah ini leader selanjutnya, Pak ya. Kita akan cetak leader. Tapi udah jadi leader kok, Pak. Saat ini sudah jadi leader, sudah panutan jadi keluarga, sudah memimpin banyak sekali organisasi ya, termasuk menghasilkan banyak karya tulis, Pak. Iya. Buku-bukunya luar biasa banyak. Terus kemudian jurnalnya juga sudah banyak sekali. Kemudian banyak sekali yang sudah jadi achievement Bapak tuh sampai sejauh ini. Iya, apa sih, Pak, yang memotivasi Bapak? Jadi saya memang dari kecil itu selalu achieve saya. Baik. Dari kecil saya selalu achieve. Saya selalu penasaran ya, kalau orang mampu, kenapa kita enggak? Jadi saya selalu penasaran. Jadi saya harus ngejar juga. Itu selalu menjadi semacam ruh saya. Makanya dari SD, SMP, SMA itu saya ranking terus. Sampai saking rankingnya saya kawal tuh sampai saya lulus di ITB, lulus di STAN, lulus di Telkom, bahkan saya lulus type sekolahnya Pak Habibie. Benar. Saya achieve itu semua. Dan setelah itu menjadi jiwa saya, darah saya. Sehingga setiap fase, setiap posisi apapun itu selalu saya keluar itu. Saya harus do something, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang berkualitas. Itu sudah, meskipun saya sebenarnya orang yang nggak selalu ingin tampil saya. Saya nggak senang tampil dulunya. Dulunya saya ingin di belakang layar saja gitu ya. Tapi lama-lama ya menuntut harus tampil juga gitu ya. Tapi intinya saya itu orang, pokoknya saya harus memberikan sesuatu yang terbaik, prestasi yang bermanfaat buat orang lain. Itu menjadi frekuensi dalam hidup saya. Makanya saya selalu melayani, selalu memberikan karya, selalu kalau ada problem itu saya selalu kurius. Ini problemnya kenapa, Pak? Ini faktornya apa? Saya ulik saya. Makanya ceritanya saya nulis buku dan sebagainya itu begini. Saya melihat generasi muda itu banyak yang nggak punya orientasi, disorientation. Jadi banyak yang mau motoran, nggak ada tujuan ya, dan sebagainya. Saya heran, kenapa sih anak-anak itu nggak punya tujuan? Zaman saya dulu ya, sekolah itu namanya telat aja sudah malu. Jadi sekolah itu benar-benar punya tujuan yang jelas. Saya melihat fakta sekarang kenapa anak-anak semacam itu. Artinya ada problem. Kenapa nggak seperti saya zaman dulu? Selalu berprestasi juara.
Saya dalami, makanya saya meneliti dan sebagainya gitu. Saya dalami ternyata anak-anak sekarang itu rata-rata mereka nggak punya orientasi. Kenapa nggak punya orientasi? Mereka kosong itu di dalam konsep berpikirnya kosong. Kenapa? Nggak ada yang ngisi. Kalau dulu kita punya banyak teladan ya, guru kita adalah teladan, orang tua juga teladan. Nah sekarang anak-anak itu diisi oleh internet. Bayangkan, intensitas dia di internet, di digital itu luar biasa panjang dan dalam. Itulah yang ngisi cara berpikir anak-anak itu. Itulah yang mendrive anak-anak. Makanya saya membuat buku itu bagaimana cara mengembangkan, mendevelop anak-anak. Bagaimana metodologi, bagaimana model dan modulnya melatih anak-anak. Nah itu dalam buku saya. Judulnya apa bukunya Pak? Millennial Voice di Persimpangan Jalan. Wah ini keren ini pokoknya. Itu benar-benar best practice atau dari case di lapangan, kemudian saya eksperimental dan menghasilkan banyak itu. Ada salah satu contoh begini, namanya Adia. Adia ini dulunya waktu SMP dia minder. Kenapa? Karena kakaknya selalu ranking. Sehingga orang tuanya bingung, ini anak ini mau sekolah di mana, minder. Kayaknya orang tuanya mencari sekolahan, mencari survei gitu ya. Kayaknya dia melihat di internet itu ada SMK Telkom Bandung. Kayaknya dia datanglah ke SMK Telkom Bandung. Begitu datang dia disambut oleh semua siswa. Yang melayani semua siswa, ngantor ke sana jalan semua siswa gitu ya. Dia heran, ini sekolahan macam apa kok bisa mencetak anak-anak semacam itu. Semua siswa yang menjalankan semuanya mandiri. Akhirnya dia pikir berarti sekolah ini sudah membangun namanya karakter. Karakter building sudah terjadi di SMK Telkom Bandung. Nah, sejak itu ibunya jatuh cinta. Nah, betul anaknya dimasukkan SMK Telkom Bandung, ternyata hebat kan. Begitu kita latih, kita kembangkan, dia hebat. Bahasa Inggrisnya jagoan. Sampai akhirnya dia dapat diterima di 2 kampus ya, di TLU sama di Jakarta, di BINUS kalau nggak salah dia. Dan dia dapat beasiswa dari TV One atau mana gitu ya. Dia dapat beasiswa. Jadi sebetulnya kalau kita memiliki modal dan modul yang benar dalam melatih anak muda itu pasti hebat. Ini tinggal masalah bagaimana kita mencari kecocokan pola. Anak saya yang nomor 3 juga gitu, dia nggak mau belajar tulisan tuh nggak mau. Angka-angka dia kan udah jenius sebetulnya. Dia maunya langsung praktek. Kalau ngoprek luar biasa. Dia belajar bahasa Jepang sendiri di internet dengan teman-temannya. Dia gambar bagus, ngoprek bagus. Jadi kalau kita mau berkembang kita harus tahu potensinya ya. Kita apa, namanya talent mapping ya. Talent kita apa, pesan apa, kita apa. Kemudian bangun metodologinya bagaimana kita mengembangkan diri kita atau mengembangkan anak-anak atau adik-adik kita. Itulah yang disebut model. Model inilah yang saya menyebut namanya keterampilan menggunakan ilmu. Jadi kalau kita mau hebat, kita harus ahli menggunakan ilmu. Itulah di TTJ nanti Anda akan dibuat terampil menggunakan ilmu. Baik, ini menarik sekali Pak. Ini kayaknya pengen terus-terusan ya Pak, tapi waktu kita terbatas nih Pak. Kayaknya akan ada sesi berikutnya ya. Mulai tadi kayaknya seru juga nih Pak, bedah bukunya. Kayaknya ada sesi khusus ya Pak nanti ya Pak. Iya, atau dan banyak sekali nanti atau berhubungan sama apa Grow Up tadi ya Pak ya. Grow Up Institute tadi akan kita coba kolaborasikan. Saya kenalin loh. Iya. Saya kenalin ya. Nah, iya. Terakhir Pak, closing statement nih Pak buat teman-teman atau mungkin yang pemirsa yang mau istilahnya masih bingung mau cari kuliah di mana sih? Iya. Pak. Gitu. Ini rekan-rekan sekalian ya. Kalau Anda mencari kampus, Anda harus meyakinkan bahwa kampus itu akan melatih Anda sehingga Anda memiliki kompetensi menggunakan ilmu. Kenapa? Karena orang yang nggak kompeten menggunakan ilmu, dia nggak akan bisa bersaing di era digital. Hanya orang-orang yang memiliki kompeten menggunakan ilmu, dia akan bisa bersaing. Nah, ITTJ memiliki program yang luar biasa yang relevan dengan digital ekonomi, dengan digital bisnis, dan ITTJ melatih mahasiswa-mahasiswinya memiliki kompeten menggunakan ilmu. Itu yang saya sebut adalah ada namanya ilmu menggunakan ilmu, ada namanya seni menggunakan ilmu. Maka Anda harus ahli menggunakan ilmu. Kalau Anda nggak ahli menggunakan ilmu, satu, Anda tidak akan bisa menyelesaikan problem. Yang kedua, Anda tidak akan bisa berkompetisi. Pasti Anda ketinggalan. Karena untuk berkompetisi itu Anda harus punya kapasitas. Anda harus tahu siapa orang yang tahu. Anda harus tahu siapa orang yang ahli. Anda harus tahu bagaimana metodologinya. Dan Anda harus bisa memprediksikan perubahan-perubahan serta tantangan-tantangan ke depan. Nah, itu semua butuh kompetensi dalam menggunakan ilmu. Nah, filosofinya adalah kalau kita sudah bisa merasakan manisnya kopi pahit, maka Anda akan siap berjuang
membangun diri Anda dan siap belajar di Institut Teknologi Telkom Jakarta. Benar sekali. Anda akan merasakan manisnya kopi pahit. Nah, ngopi bareng ya Pak nanti Pak. Iya, kopi itulah. Ngobrol pintar itu adalah kita bisa merasakan manisnya kopi yang pahit. Benar. Jadi seberat-beratnya studi, secapek-capeknya studi itu Anda akan merasakan manis karena Anda belajar di Institut Teknologi Telkom Jakarta. Tidak ada pahit lagi, semuanya manis. Baik, demikianlah rekan-rekan Sobat IT Teknik ya, kita sudah pada masuk ke sesi berikutnya terakhir ya Pak ya. Ini kita tutup dulu untuk sesi ini. Kita lanjut lagi di program-program berikutnya ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak ini Pak Datuk. Terima kasih sekali. Terima kasih untuk supportnya dan mudah-mudahan kita undang lagi Pak untuk sesi berikutnya. Kita pakai ilmu itu hobi saya. Ya. Sambil ngopi ya nanti. Sejak ngopinya nanti. Baik. Baik itu aja. Dan nanti kita tutup saja untuk sesi Leader Talk kali ini ya. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Saya atas nama MC dan juga kerabat kerja yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri ya Pak ya. Baik, sebelum itu kita ucapkan aja Pak ya, kita sebut tagline-nya Telkom Jakarta ya Pak. Innovation for the Future ya Pak. Oke, siap. Institut Teknologi Telkom Jakarta, Innovation for the Future. Salam. Salam.